Oke, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A, mata kuliah praktikum proses manufaktur. Di pertemuan kali ini, kami akan membawakan materi tentang peralatan kerja bangku dan juga tentang teknik mengkikir dan juga teknik menggergaji. Perkenalkan, nama saya Peter Syarmase dengan NIM 2016 012030. Pengertian pengerjaan bangku. Pengerjaan bangku meliputi pekerjaan yang dapat dilakukan di atas meja. Untuk mengerjakan bangku, ada 9 proses pengerjaan, yaitu mengkikir, mengetap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menepuk, mengebor, merakit, dan finishing. Pekerjaan bangku meliputi berbagai jenis konstruksi dan geometris yang sesuai dengan perintah kerja. Pengerjaan bangku tidak hanya menitik berantakan pada pencapaian hasil kerja, tetapi juga prosesnya, di mana pada proses tersebut lebih menitik berantakan pada etos kerja yang meliputi ketekunan, disiplin, ketahanan, serta teknik sebagai dasar sebelum melanjutkan ke pekerjaan yang menggunakan mesin-mesin produksi. Peralatan kerja bangku dan fungsinya. 1. Ragum. Ragum adalah suatu alat penjepit yang fungsinya untuk menjepit benda kerja. Kedua, mesin bor. Berfungsi untuk membuat lubang atau membor lubang pada benda kerja. Ketiga, seni. Seni berfungsi untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir pada baut yang sudah rusak. 4. Tap. Tap berfungsi untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasang atau baut tanam. Alat ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki ulir pada mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. 5. Handle sney. Handle sney digunakan untuk menahan tet B dengan kuat agar operator dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. Yang keenam, handle tap. Fungsinya untuk menahan tap agar memungkinkan mekanik memperbaiki tekanan yang kuat dan merata agar memastikan bahwa sudut cartridge adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Yang ketujuh, sikat baja. Berfungsi untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Yang kedelapan, gergaji besi yang berfungsi untuk memotong benda kerja. Nama saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019 012 032 dari kelas A, kelompok 7. Penjelasan tentang mengikir. Mengikir ini adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Cara memegang kikir yaitu pertama, tangan kanan peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Tangan kiri tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain. Sedikit ditekukan, akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam. Menggunakan kikir yang kecil dengan gerakan yang tidak terlalu kuat dan pegang kikir dengan tangan kanan dan ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya. Posisi tubuh selama mengikir: berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Gerakan badan dan posisi badan: berdiri tegak dan
perlahan-lahan condong maju selama gerak pemotongan. Kaki sebelah kanan tetap lurus. Pandangan lurus selalu ditunjukkan pada benda kerja. Cara kerjanya, siapkan benda kerja dan alat-alat yang digunakan. Gunakan pakaian pengaman dan kaos tangan sebagai pelindung tangan. Jepit benda kerja dengan ragum, dengan 3/4 bagian benda terjepit. Kemudian lakukan pengikiran dengan arah usapan maju tekanan penuh, dan pada saat usapan mundur tekanan minimum. Ini berguna untuk memaksimalkan pengikiran dan memperpanjang umur kikir. Perlu kita perhatikan posisi tubuh selama mengikir. Berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Dan gerakan pengikiran diikuti seluruh sebagian tubuh, bukan tangannya saja yang bergerak. Kenalkan, nama saya Irwan Nara Yusuf dengan NIM 2019-012-033. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik menggergaji. Nah, pada dasarnya pengertian teknik menggergaji adalah suatu proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit yang disebut mata gergaji. Nah, pada dasarnya menggergaji adalah proses yang sederhana di mana ketika pisau bergerak melewati benda kerja, setiap gigi melakukan penyayatan. Kemudian peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan menggergaji dalam kerja bangku adalah gergaji tangan atau hacksaw. Jadi gergaji tangan sendiri terdiri dari bingkai atau sengkang untuk membentang daun gergaji. Kemudian ada juga tangkai atau gagang yang fungsinya untuk pegangan. Kemudian juga ada daun gergaji sebagai mata potong atau pemotong, dan mur atau baut sebagai pengencang untuk menegangkan daun gergaji. Kemudian di sini ada jenis dari daun gergaji ada dua, yaitu yang pertama ada single cut, kemudian yang kedua ada double cut. Nah, dari kedua jenis itu fungsi pemakaiannya juga berbeda-beda. Yang pertama, tujuan dari pemakaian gergaji dengan single cut yaitu untuk kedalaman yang tak terbatas. Kemudian untuk yang double cutting itu pemakaiannya untuk benda kerja yang maksimal kedalaman pemotongannya sedikit di bawah gigi sebelah atas. Nah, kemudian dari ini juga jumlah dari gigi gergaji terbagi menjadi 3 berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yang berjumlah 14 sampai 18 digunakan untuk bahan pejal yang besar atau tebal dari 37 ST, kemudian untuk tembaga, kemudian kuningan dan besi tuang. Nah, untuk yang jumlah giginya 22 sampai 24 itu biasa digunakan untuk bahan yang keras yang berbentuk dan tebal seperti baja karbon. Kemudian yang jumlah mata gergajinya 28 sampai 32 itu biasa digunakan untuk bahan yang keras berbentuk tipis atau plat. Nah, itu minimal ketebalannya adalah 2,4 mm. Nah, kemudian juga simpangan pada gigi gergaji dibuat supaya alur hasil pemotongan lebih lebar sedikit dibanding tebal daun gergaji itu sendiri. Nah, dengan demikian pada saat digunakan untuk memotong daun gergaji tidak terjepit pada benda kerja.